Panjenengan dari mana bapaknya? Dari Mojokerto. Panjenengan Mojokerto berdua. Oh, okay. Panjenengan maju sini. Panjenengan dari mana? Maju lagi sini, dekat, maju lagi sini, dekat meja sini. Dari Jember, Pak. Oh, dari Jember. Oh, okay. Semuanya sudah melakukan patrap samadhi di rumah masing-masing kan? Okay. Untuk panjenengan semua. Tentang wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, ada yang masih belum dimengerti? Kalau ada yang masih belum dimengerti, coba ditanyakan. Bagian apa dan tentang apanya yang belum dimengerti, yang belum dipahami, yang belum diketahui. Tentang wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, kalau ada yang belum dimengerti, belum dipahami, belum diketahui, coba ditanyakan. Untuk mengurangi beban panjenengan, mengurangi beban penasaran. Karena patrap samadhi, kalau ada rasa dan perasaan penasaran, itu berat. Patrap samadhinya itu berat. Coba, kira-kira apa? Kalau yang dimaksud gerak rahina itu apa? Maksudnya? Gerak Rahino itu mujizat. Tahu mujizat enggak? Ya. Padahal mujizat itu bahasa luar loh. Gerak Rahino itu bahasa Jawa. Panjenengan orang Jawa apa orang luar? Jawa. Nah, kok malah ngerti mujizat? Gerak Rahino kok malah nggak ngerti? Kalau lama didoktrin oleh bahasa luar. Jadi gerak Rahino itu keajaiban atau mujizat tanpa puasa itu ya, mujizat atau keajaiban tanpa rialat apapun, tapi dari Maha Suci. Jadi di bawahnya wahyu dia. Jadi gerak Rahino itu di bawahnya wahyu, lebih kecil dari wahyu. Kalau wahyu itu berbentuk, maka gerak Rahino itu wujudnya lebih kecil daripada wahyu. Ayo, siapa lagi yang sekiranya belum dimengerti, belum dipahami dan belum diketahui tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, ditanyakan. Jangan diam saja. Karena apa? Karena kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang kita belum mengerti. Itu tidak mungkin kan? Melakukan sesuatu yang kita belum pahami, belum ketahui, asal melakukan aja gitu. Nah, kalau kita asal melakukan saja ya berarti kita sama seperti yang dulu-dulu. Jadi kajian diri itu harus real. Kajian diri itu harus nyata. Harus logika. Tidak bisa didoktrin, tidak bisa melakukan kalau belum mengerti. Ayo tanyakan. Jangan masalah, tentang. Kalau masalah nggak usah ditanyakan masalah. Bikin capek saja masalah itu. Hidup sama dat maha hidup. Atau dat yang maha suci. Agak bingung, jadi ada bisa gitu Pak. Maha hidup sama hidup. Hidup sama maha hidup. Atau hidup sama dat maha suci hidup gitu.
hidup dengan maha hidup. Apa yang kita puja-puji selama ini, apa yang kita sembah-sembah selama ini, secara awam kan disebut Tuhan. Ya, secara awam kan disebut Tuhan. Tapi menurut keyakinan masing-masing berbeda-beda ini Tuhan ini ya. Ada yang Tuhan Allah, ada yang Tuhan Allah, ada yang Tuhan yang Widi ya. Tapi yang dinamai itu kan Tuhan. Ini secara awam ya, secara awam dan secara umum. Apa yang kita puja-puji selama ini, iki tulung kok. Apa yang kita puja-puji selama ini secara awam dan umum itu disebut sebagai Tuhan. Ya. Maha suci atau maha hidup itu adalah Tuhan. Nah, maha suci atau maha hidup inilah yang disebut-sebut dalam religi sebagai Allah, sebagai Allah, sebagai yang widi dan lain sebagainya. Jadi kata lain daripada maha hidup atau maha suci adalah Tuhan. Jadi yang dimaksud Tuhan itu adalah maha suci atau maha hidup. Nah, kalau hidup itu adalah ruhnya maha suci atau ruhnya maha hidup. Jadi kalau maha hidup itu Tuhan, nah kalau hidup ini ruhnya Tuhan. Kalau dalam bahasa ilmu spiritual religinya dijelaskan, aku ambil sebagian ruhku, lalu aku utus untuk menghidupkan wujud. Nah, roh yang diambil, sebagian roh yang diambil oleh Tuhan, lah itu yang dimaksud hidup. Dat maha suci hidup adalah kata lain daripada hidup. Jadi hidup dengan dat maha hidup itu sama. Kenapa hidup disebut dat? Lah hidup itu kan ruhnya Tuhan. Hidup itu ruhnya Tuhan, makanya disebut dat. Lah yang diambil oleh Tuhan itu kan datnya. Nah, kalau kata lainnya, aku ambil sebagian datku. Nah, aku ambil sebagian ruhku. Nah itu sama, hanya beda perkataan saja. Jadi dat sama hidup itu sama. Paham nggih? Jadi kalau hidup itu datnya maha hidup atau ruhnya maha hidup. Kalau maha hidup itulah yang dimaksud Tuhan secara umum dan secara awam. Paham? Lebih dalam lagi, dat maha hidup atau hidup inilah yang disebut-sebut sebagai guru sejati. Nah, jadi guru sejati itu adalah hidup kita sendiri. Kata lain lagi, hidup atau dat maha hidup inilah yang disebut-sebut sebagai utusan atau rasul atau rasul. Jadi yang dimaksud rasul, rasul atau utusan tak lain dan tak bukan adalah hidup. Datnya maha hidup itu sendiri. Aku ambil sebagian ruhku atau aku ambil sebagian datku, lalu aku perintah, aku utus untuk menghidupkan wujud. Wujud apa ya? Wujud apa saja termasuk kita. Ya. Paham? Ayo, ada lagi enggak? Panjenengan dari mana bapaknya? Karanganyar, Solo. Monggo ada lagi? Mungkin untuk panjenengan yang dari Karanganyar Solo. Masih ada yang belum dimengerti, masih ada yang belum dipahami, masih ada yang belum diketahui tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Coba ditanyakan supaya tidak menjadi beban penasaran. Nggak nebak-nebak nanti. Ya. Untuk mengenalkan pikiran dan hati itu
kalau dialihkan ke memperhatikan nafasnya biar nggak terlalu liar. Panjenengan sedang manekung, sedang gembleng, apa sedang belajar ilmu di sini? Gembleng atau manekung kan? Ikuti apa yang dimotivasikan untuk manekung atau gembleng. Jangan keluar dari manekung atau gembleng. Jangan melakukan apa yang tidak dimotivasikan terkait manekung atau gembleng. Di sini tidak ada pelajaran mengenolkan, tidak ada. Pelajaran mengenolkan itu tidak ada, pelajaran mengosongkan itu tidak ada. Kalau pelajaran membodohkan diri, pelajaran diam ada. Ayo, ada lagi enggak yang bertanya? Yang sekiranya belum mengerti, belum memahami dan belum mengetahui. Ini kesempatan buat panjenengan untuk bertanya. Yang dari Karanganyar, monggo. Matur suwun. Bener loh ya. Saya tidak mesti setiap kadangan menyediakan kesempatan untuk bertanya loh. Nah, yang dari Banten, gimana? Belum ada. Diam. Ketika bersamadi, setelah melakukan patrap, benar bisa. Itu belum benar-benar masih. Nah, itu tanyakan. Iya itu. Ya. Gimana ya? Masalahnya ya memang nggak kuat di sini. Itu aja. Tidak kuat di situ, tidak kuat di pantat atau pinggang ya, kaki. Tidak kuat di situ, itu dikarenakan tubuh panjenengan dalam masalah. Artinya panjenengan punya penyakit. Kalau harus saya katakan gitu. Jadi saya nggak logis ngomong penyakit itu, kayak saya nggak suka sama yang namanya penyakit, itu nggak suka. Makanya saya katakan tubuh panjenengan sedang bermasalah. Nah, ketika saya ngomong tubuh panjenengan bermasalah, berarti panjenengan itu sedang punya penyakit gitu loh. Gitu. Itu bahasa indah saya gitu loh. Jadi saya enggak mau nakut-nakutin panjenengan punya penyakit ini, enggak mau. Nah, jadi saya perindah kata-katanya bermasalah. Ya, masalah ini kan enggak enak toh. Ada enggak masalah enak itu? Enggak ada. Jadi kalau saya mengatakan masalah berarti rasa dan perasaan yang tidak enak. Nah, rasa dan perasaan tidak enak ini banyak kan, sakit, ya kan, enggak tenang, bermasalah. Nah, itu. Kalau ketika kita melakukan patrap atau bersamadi sampai mengalami rasa dan perasaan tidak enak, berarti tubuh kita sedang bermasalah. Nah, berarti tubuh kita, wujud kita, jasad kita sedang bermasalah. Maka bertahanlah di situ agar supaya hidup panjenengan, dat maha hidup panjenengan, guru sejati panjenengan itu punya waktu, punya kesempatan untuk memperbaiki rumahnya. Untuk memperbaiki rumahnya. Kalau sebelum ke sini panjenengan rajin menyimak video pencerahan saya di YouTube Putra Romo Channel, belum ketemu sama video atau tidak ketemu sama video ketika saya
memberikan pencerahan terkait hal itu tersebut? Iya. Ya, ada kan? Nah, makanya diterapkan di sini. Jadi harus dimaklumi di sini. Ini banyak bertanya saya sering nyimak video. Nah, itu. Maaf. Jadi kalau diibaratkan rumah, kalau tubuh kita itu diibaratkan rumah, tuan rumahnya itu adalah hidup. Lah, tuan rumah tidak mungkin diam saja itu. Kalau mengetahui rumahnya itu bocor, gentengnya pecah, lantainya berdebu, itu tidak mungkin gitu loh. Yang namanya tuan rumah itu pasti akan diperbaiki. Agar supaya bisa diperbaiki, beri kesempatan sama dia gitu. Bertahan gitu. Satu itu. Tapi sakit banget katakan, tapi sakit banget. Saya juga sudah memberikan pencerahan tentang ini. Ya. Kalau sampai mengalami sesuatu yang teramat sangat ketika melakukan patrap samadhi, sesuatu teramat sangat itu adalah yang kita tidak mampu gitu loh. Ya. Yang kita tidak mampu mengalaminya itu. Itu maksudnya teramat sangat. Nah, kalau sampai mengalami sesuatu yang teramat sangat ketika kita sedang patrap samadhi, jangan pernah lupa. Kita itu punya pusaka. Pusaka kita apa? Wahyu Pancalaku. Ini saya sering menjelaskan itu. Memberikan pencerahan seperti itu sering. Lah, gunakan pusaka kita. Wahyu Pancalaku itu ketika kita mengalami ketidakmampuan. Nah, caranya menggunakan Wahyu Pancalaku bagaimana? Ya dibaca aja Wahyu Pancalaku itu apa saja kan gitu. Ada lagi yang bertanya yang belum dimengerti? Itu Pak, panunggu pambuka lho kok sulit tentrem gitu loh. Lari-lari gitu. Nah, kalau gampang tentrem ngapain ya dengan belajar? Jadi untuk memulai itu Pak, paling berulang-ulang gitu ya Pak. Nah, iya seharusnya karena kita belum terbiasa tentram kan. Kita terbiasa resah, kita terbiasa bingung, kita terbiasa sibuk dan lain sebagainya. Tentram itu belum terbiasa. Sesungguhnya seluruh manusia hidup itu mencari tentram. Tapi nggak tahu tentram itu seperti apa itu. Tentram yang dicari oleh seluruh manusia hidup itu mereka nggak tahu tentram itu seperti apa. Nah, selama ini yang dimaksud tentram itu kan kita maknai sebagai bahagia, tenang gitu kan. Bahagia, tenang, apa-apa kecukupan, ya kan? Punya mobil, punya rumah mewah, ngertinya kan gitu. Nah, kalau tentram itu, kalau orang punya mobil itu tentram, ngapain orang punya mobil itu belangsak tekan kono-kono? Kalau orang yang punya rumah mewah itu tentram, ngapain kok dia sampai ngeretrek utang ning bank? Tentram yang dicari oleh seluruh manusia hidup itu tidak seperti yang mereka kira. Aslinya seluruh manusia hidup itu mencari tentram. Hanya saja tidak tahu tentram yang dicari itu seperti apa dan bagaimana tidak tahu. Caranya bagaimana juga tidak tahu. Tentram itu keadaan suci. Seperti di mana ketika kita masih bayi di dalam kandungan. Bisa dengan cerita apa yang panjenengan alami ketika di dalam kandungan. Bukan tidak ingat, tidak akan bisa. Lawang ketika itu panjenengan masih dalam keadaan suci. Nah, dari situ berarti bisa disimpulkan bahwa tentram itu hanya orang-orang suci. Kalau tidak suci tidak bisa. Kalau tidak suci tidak bisa.
Nggih. Yang lain? Yang dari Karanganyar? Saya perhatikan dari kemarin panjenengan ada banyak kebingungan itu. Ada banyak kebingungan. Kenapa ketika saya beri kesempatan untuk bertanya enggak bertanya? Bingung itu karena nggak ngerti kan, kurang paham. Ya bagaimana itu? Saya tanyakan juga masalah itu. Jangan masalah, tentang. Yang mau ditanyakan juga tentang itu. Tentang apa? Untuk kita melakukan semedi. Nah. Itu kadang-kadang apa itu bilang akal. Nah, kalau waktu kita baca di tengah-tengah putus. Dipercaya lama sedikit baru ingat. Kemudian itu apa perlu diulang dari depan lagi atau dilanjut? Lah panjenengan itu sebenarnya sudah ketemu sama yang namanya kebenaran. Ketika akal panjenengan hilang, berarti panjenengan itu berhasil bertemu dengan kebenaran. Karena apa yang sedang kita kaji bersama ini tentang kesadaran, bukan tentang akal. Kayak ngeblank gitu. Bukan tentang akal, tentang kesadaran. Padahal kalau kita waktu ini kita baca normal biasa, tapi di saat kita melakukan semedi kayak ngeblank gitu, hilang gitu. Iya. Nah itu berarti akal panjenengan non aktif, otak panjenengan itu non aktif. Panjenengan diberi motivasi enggak? Non aktif kan otak atau pikiran dikasih motivasi seperti itu enggak? Lah itu panjenengan mengalami otaknya non aktif. Artinya kan panjenengan berhasil mencapai apa yang dimotivasikan. Itu perlu diulang lagi dari depan apa dilanjut? Lah kok diulang lagi dari depan bagaimana? Wong panjenengan berhasil. Bacanya lanjut. Nah kalau panjenengan itu mengucapkan terima kasih ketika berhasil itu tadi, ya ndak mungkin lupa wong kita kini berkesadaran. Bisanya lupa kan karena panjenengan instruksi. Panjenengan protes. Panjenengan tidak terima senang, akalnya hilang itu. Padahal panjenengan berhasil mencapai di mana otak itu non aktif. Nah, panjenengan proses nggak seneng di situ, malah berusaha mengaktifkan akal pikiran lagi. Nah, piye? Nah, berarti kan panjenengan belum mengerti, belum paham dan belum tahu kan apa itu kata-kata nonaktifkan otak atau pikiran, nonaktifkan hati atau batin, nonaktifkan kelamin atau syahwat. Kan panjenengan belum begitu mengerti, belum begitu paham kan? Makanya saya ngasih kesempatan untuk bertanya. Kenapa enggak bertanya? Itu. Ketika patrap samadhi sampai di tahapan diam, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menonaktifkan otak atau pikiran. Apa itu menonaktifkan otak atau pikiran? Maksudnya itu enggak usah berpikir apapun. Enggak usah mikir apa-apa. Lanjut. Denger dulu. Maksudnya nonaktifkan otak atau pikiran itu adalah enggak usah mikir apa-apa. Tidak perlu berpikir apapun. Itu arti maksud daripada nonaktifkan otak atau pikiran. Klik belum ini? Kalau panjenengan sampai mikir, berarti panjenengan berusaha mengaktifkan otak lagi. Kalau sampai mikir gitu loh. Kalau sampai berpikir. Langkah kedua, nonaktifkan hati atau batin. Arti maksud daripada menonaktifkan hati atau batin, ndak usah batin apa-apa. Tidak usah membatin apapun.
Selain tidak berpikir apapun, juga tidak membatin apapun. Kalau sampai panjenengan membatin bacaan kunci sekalipun, berarti panjenengan berusaha mengaktifkan hati panjenengan lagi. Langkah ketiga, nonaktifkan kelamin atau syahwat. Apa arti maksudnya menonaktifkan kelamin atau syahwat? Syahwat itu adalah keinginan atau kemauan. Menonaktifkan kelamin atau syahwat arti maksudnya tidak usah berkeinginan apapun. Ingin samadhi lama, ingin cepat sampai, ingin tenang samadhinya, ingin anteng samadhinya. Terlebih lagi keinginan-keinginan selain wahyu pancagaib. Keinginan tentang wahyu pancagaib saja jangan ketika bersamadhi. Nah, kalau panjenengan ingat 3 motivasi sebelum bersamadhi ini tadi, ketika bersamadhi mengalami proses, panjenengan pasti bisa diam, bisa menyikapi proses itu dengan diam. Gitu loh. Panjenengan bisa saya pastikan menyikapi proses apapun bisa diam kalau panjenengan ingat 3 motivasi sebelum samadhi ini. Paham nggih? Setelah menonaktifkan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, kemudian diam. Diam, ada tambahan lagi, total. Sudah diam, pakai total lagi. Diam, ini adalah penyikapan. Artinya, kesimpulannya berarti ketika bersamadhi mengalami proses apapun disikapi hanya dengan diam. Maksudnya tidak berpikir, tidak membatin, dan tidak berkeinginan. Kan gitu? Ya? Ayo, ada lagi nggak yang bertanya? Monggo. Aslinya sebenarnya panjenengan ikut mengkaji diri bersama saya di sini itu tujuannya apa? Semua ini tujuannya apa coba? Bertobat itu bukan tujuan. Mengenal diri. Panjenengan apa tujuannya? Mengenal jati diri. Kalau panjenengan? Lah panjenengan? Lah panjenengan yang dari mana? Jember. Ini bener loh ya. Ini bener loh ya. Mengenal jati diri atau kembali kepada diri atau ingin mengenal diri atau ingin menyempurnakan diri dalam artian karma, masa lalu dan lain sebagainya ya. Itu gampang sekali. Itu gampang sekali.
Nggak pakai uang, nggak pakai puasa, tidak pakai sesaji. Aja. Di dalam pengkajiannya masih bisa makan, karena nggak puasa kan, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tidur. Asli gampang sekali. Berbeda kalau tujuan panjenengan ingin bayar utang, ingin kaya raya, ingin sakti mandraguna, itu berbeda. Itu sulit. Karena untuk menuju agar supaya menjadi kaya raya, sukses, jadi miliarder, banyak uang, banyak harta, panjenengan harus prihatin, harus mengolah raga, harus menyiksa raga. Artinya ada puasanya, ada sesajinya, ada pati geninya lagi. Belum lagi wewangian yang harus panjenengan gunakan, semakin mahal harganya, semakin bagus ritualnya. Apalagi kalau jenis wewangian yang digunakan untuk ritual yang namanya apel jin. Nah, pernah dengar apel jin? Itu berapa puluh juta itu harganya. Nah, gitu. Tidak gratis dan tidak gampang. Itu pun belum tentu panjenengan berhasil. Ya. Kenapa kok belum tentu berhasil? Nah, kalau yang menjadi perantara adalah tukang parkir terminal yang nggak tahu apa-apa, tapi ngaku tahu, sudah tidak berhasil, apa yang panjenengan korbankan tidak kembali dan tidak menutup kemungkinan panjenengan akan dicelakai. Sudah sia-sia semuanya. Pernah ya. Iya kayak gitu. Nah, Pernah nyomyang itu. ngeri kan? Iya. Tapi kalau mengkaji diri, mengenal diri, gampang, mudah, dan gratis. Lah, kalau hasil pengkajian diri, panjenengan bisa mempertahankan keinginan panjenengan menjadi orang kaya raya itu loh bisa. Nah, kalau hasil mengkaji diri ini nantinya bisa panjenengan pertahankan, seiring berjalannya waktu, natural, alami, ndak neko-neko, ndak aneh-aneh. Keinginan panjenengan menjadi orang kaya raya itu loh bisa. Tanpa syarat, natural, alami, logika. Hanya saja pelatihannya ini yang tidak mudah karena panjenengan memiliki masa lalu yang ruwet. Satu, memiliki masa lalu yang ruwet. Yang kedua, panjenengan belum terbiasa diam. Belum terbiasa menyadari apapun yang panjenengan lakukan. Lah, dua hal ini loh panjenengan belum terbiasa. Kalau tentang masa lalu, nomor 29. Seburuk apapun masa lalu panjenengan, setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, selesai dah. Tapi dua hal
yang panjenengan latih selama gembleng, selama manekung, lah ini yang nggak gampang. Karena belum terbiasa diam. Kebiasaan kita ikut campur lah, ambil tahu lah, usil lah. Itu kebiasaan kita. Belum terbiasa menyadari apapun yang kita lakukan. Kebiasaan kita asal melakukan saja. Apapun itu asal dilakukan. Tidak ada penghayatan sama sekali, tidak ada pengkajian sama sekali. Nah, selama panjenengan manekung atau gembleng, dua hal yang belum panjenengan terbiasa ini yang sedang panjenengan latih. Yaitu diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Ingat, diam ini adalah penyikapan, bukan apa-apa loh ya. Diam itu bukan sesuatu yang wah, itu bukan. Diam itu adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sangat gampang. Sederhana, gampang. Lawang apapun disikapi cuma dengan diam kok. Iya kan? Apapun disikapi hanya dengan diam kan gampang sekali. Namun dikarenakan panjenengan belum terbiasa diam, terkesan sulit sekali. Karena panjenengan belum terbiasa diam. Di luar patrap samadhi, yaitu di luar diam, ketika bersamadi setelah melakukan patrap adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini juga tidak gampang karena panjenengan terbiasa apapun itu asal melakukan, asal dilakukan. Tidak disadari. Makanya apapun yang dilakukan tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Hasilnya juga tidak bisa maksimal. Karena apa? Karena dilakukan di luar kesadaran. Asal melakukan saja. Asal dilakukan saja. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi ini adalah sifat. Ini adalah sifat. Apapun kejadian yang terjadi ketika kita lakukan, sifat kita adalah sifat menikmati. Tidak macam-macam, tidak neko-neko. Nikmati saja rasanya. Namun tidak sekedar menikmati rasanya. Bukan sekedar menikmati rasanya. Di situ ada kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya ada penghayatan di situ. Ada kajian di situ. Ada kehati-hatian di situ. Paham nggih? Kalau panjenengan sudah terbiasa diam, melakukan diam, sudah terbiasa melakukan diam, lain nanti lama-lama diam ini akan menjadi kebiasaan. Kalau panjenengan sudah terbiasa menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah ini lama-lama panjenengan melakukan apa saja selalu berkesadaran. Nah kalau panjenengan sudah terbiasa dengan dua hal ini, panjenengan akan tahu sendiri tentram itu apa dan bagaimana serta seperti apa. Panjenengan akan mengalami tentram. Panjenengan akan mengalami tentram. Hanya dengan dua hal itu. Dan ketika panjenengan mengalami tentram, tentram adalah keadaan di mana Maha Suci menciptakan sesuatu. Tentram adalah keadaan di mana Maha Suci itu menciptakan sesuatu. Artinya, ketika Maha Suci menciptakan apa saja, lah ini di dalam tentram ini tadi loh. Lah tentram ini digambarkan sebagai sorga, sebagai nirwana, sebagai banyak istilahnya.
aslinya adalah keadaan tentram itu tadi. Tempat di mana setiap kali Maha Suci menciptakan apapun. Maka manusia hidup adalah gambaran wujud kenyataannya Maha Suci. Kalau panjenengan sudah bisa keluar masuk, setidak-tidaknya keluar masuk loh ya. Ini maksimalnya kan berada di dalam tentram terus, tidak pernah keluar. Tapi kalau belum ahli, ini bisa keluar lagi, nanti masuk lagi, nanti keluar lagi, nanti masuk lagi. Nah, kalau tentram ini sudah menjadi kebiasaan panjenengan, sudah menjadi keadaan panjenengan, sudah menjadi sikon panjenengan selalu di dalam keadaan tentram ini, jangankan harta benda yang kalau dimiliki manusia akan mendapat julukan kaya raya. Panjenengan kurang suka dengan hidung panjenengan yang pesek. Panjenengan bisa merubahnya menjadi mancung tanpa operasi plastik. Itulah. Nah, gitu. Paham nggih? Coba ada pertanyaan lagi enggak? Yang lain, pertanyaan yang lain. Manekung atau gembleng adalah bentuk usaha. Ya. Manekung atau gembleng adalah bentuk usaha kita. Bentuk usaha kita tentang apa? Menyelesaikan laku murni. Laku murni itu laku apa? Laku masa lalu. Laku masa lalu. Apapun itu. Apapun itu. Sesungguhnya sebelum manekung, sebelum gembleng, kalau istilah religinya, sebelum Isra Mi'raj, nah, ini bahasa religinya Isra Mi'raj. Kalau bahasa saya manekung atau gembleng. Perjalanan jiwa raga. Sebelum manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj, seluruh masa lalu kita itu adalah proses perjalanan laku murni menuju suci. Untuk yang bisa menyadari tentang ini, pasti berusaha untuk segera menyelesaikan. Kalau yang paham tentang ini loh ya, kalau yang paham. Kalau yang tidak paham tentang ini, ya berkepanjangan. Apapun loh itu ya, apapun. Entah panjenengan mungkin pernah memuja Nyi Blorong, cari kekayaan, menggandakan uang, nipu orang, mencuri, memfitnah orang, membuli orang, mencari-cari kesalahan orang, dan lain sebagainya. Itu semuanya sesungguhnya adalah upaya laku murni panjenengan agar bisa mencapai sucinya diri atau fitrahnya diri. Kenapa panjenengan melakukan semua itu? Karena panjenengan tidak tahu. Agar supaya laku saya ini murni, asli gitu. Murni itu kan asli ya. Jadi murni itu bukan suci loh ya. Jadi murni itu bukan sesuatu yang wah, itu bukan. Murni itu asli. Kalau madu, itu madu yang baru diambil dari sarangnya itu loh. Belum ditambahi gula, belum ditambahi apa-apa gitu ya. Itu arti maksud murni. Dikarenakan panjenengan tidak tahu, agar supaya laku panjenengan itu murni, biar bisa mencapai fitrahnya diri atau sucinya diri, panjenengan asal melakukan saja. Asal melakukan saja. Sehingganya
ketika ada pergerikan dari hidup, menggerakkan tubuh panjenengan membunuh, benar-benar membunuh. Gitu loh. Ketika ada pergerikan hidup, menggerakkan tubuh panjenengan untuk memfitnah, benar-benar panjenengan memfitnah. Gitu. Panjenengan benar-benar melakukan fitnah itu. Dikarenakan panjenengan tidak tahu. Makanya jangan pernah menyalahkan orang-orang yang belum mencapai tahapan manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj. Karena apapun yang mereka lakukan itu digerakkan oleh hidupnya. Dikarenakan tidak tahu, dia tidak bisa menyadari, sehingganya semrawut. Menentang, bahkan merusak undang-undang, hukum undang-undang. Nah ini untuk bagi orang-orang yang bisa menyadari tentang ini, dalam artian maksud mengerti, paham dan tahu, maka dia akan berupaya sesegera mungkin menyelesaikan laku murninya. Agar supaya tidak terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan. Lah sesungguhnya hukum alamnya itu seperti itu. Sesungguhnya itu hukum alamnya seperti itu. Jadi jangan pernah menyalahkan apalagi membenci masa lalu panjenengan. Karena apapun dan bagaimanapun masa lalu panjenengan itu adalah bentuk upaya hidup panjenengan di dalam mencapai sucinya diri atau fitrahnya diri. Dikarenakan panjenengannya tidak menyadari sehingganya benar-benar terjadi. Lah ini kelasnya kelas maha suci, sudah bukan kelas makhluk. Nah, ini kelasnya sudah kelas Tuhan. Sudah bukan kelas makhluk lagi. Artinya, akibat dari ketidakmengertian kita, akibat dari ketidakpahaman kita, akibat dari ketidaktahuan kita, yang bisa mengembalikan jati diri kita kepada fitrahnya, ya hanya maha suci. Makhluk tidak akan bisa. Kalau dalam bahasa religinya, hanya pengampunan dari Tuhan yang bisa. Hanya pengampunan dari Tuhan. Selain dengan pengampunan dari Tuhan, tidak bisa. Karena sudah terlanjur, terlalu jauh tersesatnya. Kejadiannya hanya ditempuh dalam waktu 4 hari 5 malam. Itu berat sekali. Masa lalu panjenengan berapa puluh tahun diselesaikan hanya 4 hari 5 malam. Kalau panjenengan tidak mau diam ketika samadhi setelah patrap, tidak selesai-selesai. Ketika bersamadhi panjenengan diproses, tidak mau berwahyu pancalaku, tidak selesai-selesai. Masa lalu panjenengan puluhan tahun.
nggak akan pernah selesai. Kalau ketika samadhi kita tidak diam, berarti kita mengganggu Tuhan yang sedang bekerja membersihkan seluruh masa lalu kita. Ketika kita memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan pasti langsung mengampuni. Namun pengampunan ini ndak sekonyong-konyong. Ini ada ayatnya di kitab. Ada ayatnya. Ketika ada seorang makhluk memohon pengampunan kepada Tuhan, ini pasti, tidak bisa tidak, pasti Tuhan akan mengampuni. Namun tebus dulu dosamu. Gitu loh. Jadi apapun proses yang panjenengan alami ketika bersamadhi itu adalah penebusan dosamu. Tinggal panjenengan rela apa enggak. Di proses itu rela apa enggak. Kalau enggak rela, ya berarti panjenengan gagal paham. Berarti panjenengan gagal paham. Kalau sampai tidak rela, berarti panjenengan gagal paham. Kenapa saya katakan gagal paham? Misal contoh, dulu panjenengan pernah menipu orang. Nah, kelakuan panjenengan yang pernah menipu orang hanya ditebus dengan sakit pinggang. Apa imbas itu coba? Hanya ditebus dengan mengalami sakit pinggang ketika bersamadhi. Sebanding enggak kira-kira? Mungkin dulu panjenengan pernah mengfitnah, pernah itu, pernah bahkan mungkin pernah membunuh. Membunuh mungkin sering kan? Motong ayam apa? Itu kan membunuh. Hanya ditebus dengan ketika bersamadhi pikirannya ingat rumah, ingat anak. Hanya ditebus dengan itu. Kira-kira sebanding enggak itu? Panjenengan hanya menebusnya dengan seperti itu. Apapun loh itu masa lalu panjenengan. Sebab karena itu motivasi yang diberikan diam. Karena apa? Karena proses-proses itulah yang memurnikan laku panjenengan, yang menyelesaikan laku panjenengan sehingga panjenengan bisa mencapai suci. Nah kalau ditebus dengan karma, oh jenengan jenggirat. Kalau ditebus dengan karma, ndak akan mampu panjenengan. Ndak akan mampu. Dikarenakan seluruh karma-karma dibersihkan, maka tidak ada cara lain untuk menghapus seluruh masa lalu panjenengan kecuali proses-proses yang panjenengan alami ketika panjenengan bersamadhi. Semakin bahaya masa lalu panjenengan, pasti semakin ekstrim prosesnya. Jadi kalau sampai panjenengan mengalami proses yang teramat sangat ketika patrap samadhi, berarti panjenengan memiliki masa lalu yang bahaya. Kalau bukan dari panjenengan, mungkin dari kedua orang tua panjenengan pernah melakukan tindakan-tindakan yang bahaya. Tuh. Juga ya, Pak.
Anaknya juga kena. Lho yo kena toh lho panjenengan yang laku, ya panjenengan yang nebus. Toh nebusnya kan cuma proses. Ketika panjenengan beranjak dari patrap samadhi, selesai itu. Berhenti prosesnya. Nah. Seberat apapun prosesnya itu hanya kelas perasaan, ndak nyata, ndak real. Kita menipu tetangga real loh ya. Dibalas dengan tidak nyata. Proses. Buktinya ndak nyata. Nah kalau patrap samadhinya diakhiri hilang. Nah. Ya. Kalau patrap samadhinya diakhiri, dihentikan, hilang prosesnya. Nah. Kurang apa coba Maha Suci? Makanya diam. Makanya diam. Bahagialah. Ketika panjenengan mengalami sesuatu yang berat di saat patrap samadhi, berbahagialah. Berarti entah itu karma panjenengan atau leluhur panjenengan atau keluarga panjenengan tertebus di situ gitu loh. Tertebus di situ. Itu loh hikmah daripada mengkaji diri. Yang dikaji cuma satu. Itu pun diri sendiri loh. Yang dikaji cuma satu. Namun dikarenakan diri kita ini merupakan sekumpulan alam semesta seisinya, jadi terkait. Alam semesta seisinya itu jadi terkait semua. Yang dikaji satu, yaitu diri. Itu pun diri sendiri. Namun dikarenakan diri kita ini merupakan sekumpulan alam semesta, wujud kenyataannya Maha Suci, ketika dikaji, alam semesta seisinya plus Maha Suci di dalamnya terkait. Gitu loh. Kalau kita tidak mengkaji diri, mengkaji yang lainnya satu persatu, yang panjenengan dapat satu persatu. Tapi ketika kita mengkaji diri, alam semesta seisinya plus Tuhan di dalamnya ikut terkait. Karena apa? Karena diri kita merupakan sekumpulan alam semesta seisinya plus gambaran kenyataan wujud Tuhan. Jadi jangan pernah lupa, laku kita adalah laku 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Semuanya kita sendiri yang nanggung. Karena kita yang laku. Nah kalau ada saudara kita yang laku, nah, ringan tuh, karena ada 2 kan yang nanggung. Di luar pamrih panjenengan, di luar ego panjenengan, di luar arogan panjenengan, panjenengan sudah menjadi pahlawan keluarga besar. Karena seluruh keluarga besar panjenengan, panjenengan yang menebus karma-karmanya. Dan kalau saya tidak ngomong seperti ini, panjenengan tidak tahu kan? Apa enggak pahlawan tuh? Itu loh, apa dan bagaimana yang sedang kita kaji bersama. Seperti itu loh. Karena sebab itu, sampai kapanpun berhadapan dengan peserta manekung atau gembleng, saya selalu memberikan motivasi, bersungguh-sungguhlah. Karena ini bukan untuk diri panjenengan sendiri, melainkan untuk seluruh keluarga besar panjenengan. Endingnya adalah ketika diberi motivasi, simak baik-baik. Belum mengerti, belum paham, belum mengetahui apa yang dimotivasikan,
tanyakan ulang sampai panjenengan mengerti, memahami dan mengetahui. Setelah mengerti, memahami dan mengetahui, praktekkan apa yang dimotivasikan itu. Jangan pernah mempraktekkan yang tidak dimotivasikan. Dengan apa yang sudah saya sampaikan, ada yang punya pertanyaan? Boleh. Saya mengalami proses sangat berat kemarin. Saya tidak, secara umur tidak pernah memperlakukan dengan tidak baik. Kemudian kemarin sekali merasakan di dalam Paprak Penjil Sempurno itu sampai barang kecil itu rasanya. Kaki di oncang-ancingkan begini, itu bagaimana Pak? Itu berarti kalau kesadaran panjenengan menyatakan bahwa panjenengan tidak pernah melakukan kesalahan besar, berarti ada leluhur panjenengan atau kedua orang tua panjenengan yang mungkin melakukan kesalahan besar. Dikarenakan panjenengan yang laku, maka panjenengan yang nebus. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Yang dari Jember? Awas loh, nggak ada teknik mengenolkan itu nggak ada loh ya. Pelajaran yang sedang panjenengan latih selama manekung atau gembleng adalah diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, apapun itu, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dua hal inilah yang panjenengan latih. Karena dua hal inilah alat yang nantinya bisa untuk menggunakan fitrahnya diri panjenengan atau sucinya diri panjenengan yang bisa digunakan untuk apa saja. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ketika panjenengan berada di dalam keadaan tentram, apapun itu bisa panjenengan lakukan. Ketika menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, jangan lupa mengucapkan terima kasih atau matur suwun setiap kali berhasil. Setiap kali berhasil. Ketika diam di saat samadhi setelah melakukan patrap, kalau panjenengan tidak mengalami apa-apa, tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, tidak terpikirkan apa-apa, tidak membatin apa-apa, berarti panjenengan berhasil mencapai titiknya samadhi. Ucapkan terima kasih, jangan lupa. Ucapkan matur suwun. Jadi klimaknya samadhi panjenengan adalah sampai panjenengan tidak mengalami apa-apa. Tidak mendengar apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, tidak terpikirkan sesuatu. Berarti samadhi panjenengan klimak, samadhi panjenengan berhasil. Tidak mengalami sakit pinggang, tidak mengalami kram. Berarti samadhi panjenengan berhasil. Dan ketika mencapai titik itu, panjenengan samadhinya pasti lama itu, sudah lama banget itu. Sudah lama. Lah buktinya prosesnya selesai. Setiap kali proses itu selesai, panjenengan pasti akan mengalami tidak ada apa-apa. Tidak mengalami apa-apa. Tidak mengalami kakinya kram, tidak mengalami pinggangnya kaku, tidak mendengar itu ini, tidak mengetahui itu ini.
semakin panjenengan bisa menyikapi proses apapun dengan diam, semakin cepat selesainya proses itu. Proses itu semakin cepat selesainya. Karena apa? Karena Maha Suci tidak terhambat, tidak terganggu. Nah, semakin cepat prosesnya, semakin cepat selesainya proses, semakin cepat panjenengan mendapatkan atau masuk ke dalam ranah tidak ada apa-apa. Nah, kalau setiap samadhi panjenengan sampai di dalam keadaan tidak ada apa-apa. Patrap samadhi lagi, panjenengan bisa sampai di dalam keadaan tidak ada apa-apa. Berarti tidak ada satupun proses yang tertunda. Lah nanti ketika panjenengan saya temani mencapai suci, saya temani mencapai fitrahnya diri, itu panjenengan lancar. Mulus sekali. Mulus. Tidak akan mengalami sakaratul maut. Jadi udah kecut-kecut. Tahu sakaratul maut enggak? Kalau samadhi panjenengan itu setiap kali samadhi selalu sampai di keadaan tidak ada apa-apa. Tidak mengalami apa-apa. Patra samadhi lagi sampai masuk ke dalam keadaan tidak ada apa-apa. Tidak mengalami apa-apa. Nah nanti ketika saya temani mi'raj, mencapai fitrahnya diri, mencapai sucinya diri, itu panjenengan bisa lansam, mulus, tidak melalui sakaratul maut, tidak sekarat, tidak sekarat. Jadi benar-benar enak, benar-benar nyaman, seperti ketika ngantuk berat tidur. Tapi kalau setiap kali patrap samadhi panjenengan jarang mencapai itu, ya nanti ada sekaratnya. Tapi sekarat juga enggak apa-apa, panjenengan enggak tahu. Sekaratnya juga jenengan enggak tahu kan, sakaratul mautnya jenengan juga enggak tahu. Sudah tahu kan puncaknya manukung atau gembleng apa? Tapi enggak takut kan? Puncaknya itu. Diberikan sedikit tentang cinta kasih sayang Tuhan. Cinta kasih sayang Tuhan itu. Iya. Untuk berikan sedikit. Cinta kasih sayang Tuhan adalah hidup. Iya, hidup atau dat maha suci, itulah cinta kasih sayang maha suci atau cinta kasih sayang Tuhan. Ini ada videonya sebenarnya, ya, sudah ada videonya. Setelah maha suci menciptakan Adam dan Hawa, ya, kemudian maha suci berencana menciptakan manusia generasi ketiga, yaitu anak cucu Adam Hawa. Lah, anak cucu Adam Hawa yang merupakan manusia generasi ketiga setelah Adam Hawa ini berbeda. Kalau Adam wujudnya berbahan tanah liat, Siti Hawa wujudnya berbahan tulang rusuk. Nah, kalau wujudnya manusia generasi ketiga, yaitu anak cucu Adam Hawa ini, bukan dari tanah liat, bukan dari tulang rusuk, melainkan dari cinta kasih sayang Tuhan. Nah, setelah Adam Hawa tercipta dan Tuhan berencana hendak menciptakan manusia generasi ketiga, yaitu anak cucu Adam Hawa, Maha Suci Tuhan menitipkan cinta kasih sayang kepada Adam. Dalam jangka waktu sekian lamanya, lalu Maha Suci Tuhan menitipkan cinta kasih sayang kepada Siti Hawa. Dalam jangka waktu sekian lama, setelah tiba waktunya manusia generasi ketiga ini dicipta, Maha Suci Tuhan menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Siti Hawa. Terus berebut.
kesadaran cinta kasih sayang. Lahirlah atau terciptalah anak cucu Adam Hawa, yaitu termasuk kita. Nah, dari sini berarti kesimpulannya, bahannya wujud kita ini bukan dari tanah liat, juga bukan dari tulang rusuk, melainkan dari cinta kasih sayang. Nah, makanya kalau ada manusia hidup yang tidak memiliki kesadaran cinta kasih sayang hidup, berarti bukan manusia hidup. Karena manusia hidup itu bahannya dari cinta kasih sayang Tuhan. Ya, itu. Sebenarnya untuk mengetahui kapan kesadaran kita itu lepas, gampang sekali. Ya. Kalau sampai hilang cintanya kok berubah jadi benci, nah itu berarti kesadarannya udah putus itu. Tidak punya kasih berubah jadi benci, tidak punya sayang berubah jadi kejam. Nah, berarti pada saat itu kesadarannya hilang, kesadarannya putus. Karena apa? Karena kesadaran kita adalah kesadaran cinta kasih sayang Tuhan. Wujud kita wujud cinta kasih sayang Tuhan. Hidup kita juga cinta kasih sayang Tuhan. Jadi jiwa raga kita ini adalah cinta kasih sayang Tuhan. Sebab karena itulah motivasi yang selalu saya tekankan. Karena kita berasal dari situ. Jadi asal-usul kita itu beda. Dengan kakek moyang kita Adam, dengan nenek moyang kita Siti Hawa itu beda. Asal-usul kita itu tidak sama. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Ada? Ada lagi enggak? Romo sama Dat Mahasuci itu. Romo dengan Dat Mahasuci ya beda. Romo ini sebelum Mahasuci. Kalau Dat Mahasuci kan hidup, tadi sudah saya jelaskan. Romo itu sebelum Mahasuci. Romo itu yang paling awal. Jadi Romo itu babon. Romo itu induk. Sebelum ada apa-apa, apa-apa belum ada. Yang pertama kali ada adalah Romo. Apa itu Romo? Roh mono, roh tunggal. Hanya ada satu ruh. Jadi sebelum ada apa-apa, apa-apa menjadi ada, itu hanya ada satu ruh. Nah, satu ruh ini tadi, kalau diperjelas berarti kan roh apa? Kalau dipersingkat roh mono. Mono, roh itu roh. Mono itu tunggal. Mono itu esa, mono itu satu. Romo singkatan daripada roh mono. Itu sebelum ada apa-apa, apa-apa sebelum ada. Kemudian Romo atau roh mono ini memecah dirinya menjadi beberapa bagian. Nah, itu mulai ada. Memecah dirinya menjadi langit, memecah dirinya menjadi bumi, memecah dirinya menjadi air, memecah dirinya menjadi api. Nah, setelah dirinya ini dipecah menjadi lima bagian ya. Langit, bumi, air, api, angin. Nah, setelah dirinya memecah menjadi 5 bagian, kemudian 5 bagian ini tadi diisi. Nah, ini yang namanya penciptaan. Yang dimaksud penciptaan itu setelah Romo ini memecah dirinya menjadi 5 bagian, baru ada penciptaan. Jadi bumi ini diisi, langit diisi, bintang-bintang, bulan dan lain sebagainya. Bumi diisi tumbuhan, makhluk dan lain sebagainya. Terakhir adalah Adam. Ini terakhir ini. Setelah semuanya selesai, baru yang terakhir Adam. Adam ini dicipta tujuannya untuk merawat. Merawat semua yang sudah diciptakan ini tadi loh. Semua yang sudah diciptakan itu
akan dirawat oleh Adam, akan dijaga oleh Adam, akan dikelola oleh Adam, akan disempurnakan oleh Adam. Nah, setelah selesai penciptaan Adam, lah ini baru ada Maha Suci. Sebutan Maha Suci itu baru ada. Dan pertama kali makhluk yang menyebut Romo Maha Suci adalah Adam. Makhluk pertama kali yang menyebut Romo ini Maha Suci adalah Adam. Kenapa Adam menyebut Romo kok Maha Suci? Karena tidak bisa digambarkan gitu loh, tidak bisa digambarkan. Tidak bisa diilustrasikan. Kemudian secara turun-temurun seiring berjalannya peradaban kehidupan manusia menjadi banyak sebutan selain Maha Suci, banyak sebutan. Ketika kita menyebut Romo sebagai Maha Suci, berarti kita meneruskan warisan penyebutan dari kakek moyang kita Adam. Nah, kalau kita menyebutnya Romo berarti kita tidak menggunakan warisan dari mana-mana ini. Asli ini. Induknya, asli induk itu Romo. Ya. Nah, setelah semuanya itu tadi selesai, termasuk Adam Hawa, lah di situ Romo ini berubah sebutannya menjadi Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Siapa itu Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono? Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono adalah alam semesta seisinya. Jadi alam semesta seisinya termasuk Tuhan di dalamnya itu kalau disingkat menjadi Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Kalau disingkat. Sebab karena itu ketika kita mijil sowan, sowannya kita kepada Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Bukan kepada Romo, bukan kepada Maha Suci, bukan kepada hidup. Tapi sowannya kepada Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Sowannya ke alam semesta seisinya termasuk Tuhan di dalamnya. Tanpa terkecuali itu terkait semua. Tapi ketika penyebutan Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini ada sipasi, ada jeda, ada titik, ada koma, beda lagi itu. Sudah bukan ke alam semesta seisinya. Ya. Makanya diberi motivasi ketika bersabda Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini lurus tanpa tikungan, tanpa jeda, tanpa sipasi, tanpa koma dan titik. Yeah. Jadi kalau kita sowan kepada Maha Suci nggak adil. Karena ada yang tidak kita sowani. Sowan kepada Romo juga nggak adil. Karena ada yang tidak kita sowani. Sowan kepada hidup, pada guru sejati, atau kepada Dat Maha Suci hidup juga tidak adil. Karena ada yang tidak kita sowani. Maka kita dalam keadaan manunggal jati. Artinya alam semesta seisinya plus Tuhan di dalamnya menjadi satu kesatuan. Paham? Ada lagi? Jadi ada dua ya. Bagaimana? Dari Pak Bimedi Sampurno Mijil Sampurno. Okay. Kedua yang isinya nyampurnake Simawur, Bajang Wurung, Komo Wurung. Itu maksudnya gimana? Wow, panjenengan ada baca artikel nggak? Ada baca artikel nggak di kunci The Power level 2? Jadi setiap level
Setiap level itu ada penjelasannya. Ya, setiap level itu ada penjelasannya. Level 1, kunci the power level 1 yaitu patrap samadhi mijil sowan. Itu penjelasannya komplit di situ. Saya tidak mau menjelaskan lagi. Karena akan percuma. Apa yang saya tulis di kunci the power itu menjadi percuma kalau saya masih menjelaskan. Saya jadi nggak konsekuen kan. Maaf, mungkin saya belum. Nah, itu dia. Tapi nanti setelah selesai. Nanti setelah selesai manekung atau gembleng panjenengan dapat buku. Tolong dipelajari ya. Supaya ngerti, paham apa arti maksudnya patrap samadhi mijil sampurno dan kemana arah tujuannya patrap samadhi mijil sampurno. Itu lengkap di situ. Lengkap. Arso nyampurna ake Sri Mawur bajang wurung komo wurung. Apa maksudnya? Ada penjelasannya di situ. Ada detail banget. Ada lagi. Itu kalau dibuat remeh ya, kalau dibuat remeh. Menguasai kunci the power level 1. Menguasai kunci the power level 2. Menguasai kunci the power level 3, yaitu patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil toto lenggah. Ini dikuasai loh ya. Kan pemahamannya jelas banget situ, komplit kan. Menguasai berarti mengerti dan memahami. Apa arti maksudnya patrap samadhi mijil sowan? Kemana arah tujuannya patrap samadhi mijil sowan? Mengerti dan memahami. Apa arti maksudnya patrap samadhi mijil sampurno? Dan mengetahui kemana arah tujuannya patrap samadhi mijil sampurno. Mengerti, memahami. Apa arti maksudnya patrap samadhi mijil toto lenggah? Dan mengetahui kemana arah tujuannya patrap samadhi mijil toto lenggah. Kalau hanya kekayaan duniawi, ilmu kesaktian, ilmu kanuragan, ndak usah ketemu wong edan baku. 3 itu aja loh bisa. Asalkan menguasai loh ya, menguasai. Hanya menggunakan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah. Tanpa bertemu dengan wong edan bagus sekalipun, kalau hanya pengen meraih kekayaan dunia, ilmu kesaktian, kanuragan, asalkan menguasai. Dalam artian karena menguasai kan tahu patrap samadhi mijil sowan ini bisa digunakan untuk apa saja, kan paham di situ. Karena penjelasannya detail. Tuh, makanya saya wanti-wanti jangan gampang percaya, jangan gampang tertarik. Gitu. Karena ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan sebelum Isra Mi'raj, sebelum manekung atau sebelum gembleng ini penting. Penting. Nah, selama ini kan kebanyakan sudah melakukan patrap samadhi mijil sowan, sudah melakukan patrap samadhi mijil sampurno, sudah melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Masih banyak pertanyaannya. Masih banyak pertanyaannya dan masih belum bisa menyelesaikan masalah, kan aneh ya, aneh. Berarti kan melakukan sesuatu hal yang belum dimengerti. Apa yang dia lakukan itu dia belum mengerti, belum paham, belum tahu. Kalau dia tahu itu sudah bisa. Kalau hanya untuk menyelesaikan masalah dunia itu sudah bisa di situ. Karena saya sudah memberikan pencerahannya sangat detail di situ, sangat lengkap. Oke. Ya, nanti kan panjenengan dapat hadiah atau kenang-kenangan buku dari saya kalau panjenengan berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng. Di situ ada tertera, tolong dipelajari nantinya ya. Yang lain monggo. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tentang manunggal jati ya harus bertemu dengan wong edan baku. Kunci the power level 1, 2, dan 3 enggak cukup kalau untuk manunggal jati. Kalau untuk mengkaji diri enggak cukup. Kunci the power level 1, 2, dan 3 enggak cukup kalau untuk ngaji diri.
Ayo ada lagi? Jember? Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Yang dari Banten? Cukup. Mengerti, memahami, mengetahui apa yang kita lakukan itu penting loh ya. Penting. Jadi panjenengan harus tahu patrap samadhi mijil sowan. Patrap samadhi mijil sowan itu yang digunakan ini. Patrapnya begini. Arti maksudnya seperti ini. Arah tujuannya ke sini. Itu jenengan harus paham loh itu ya. Patrap samadhi mijil sampurno. Yang digunakan ini. Patrapnya begini. Arti maksudnya seperti ini. Arah tujuannya ke sana. Itu jenengan harus paham loh. Kalau enggak paham nanti ngambang jenengan. Ngambang. Tiga hal itu bisa untuk apa saja. Itu puncaknya ilmu. Kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3. Itu puncaknya ilmu. Jangan dianggap remeh. Itu puncaknya ilmu. Dan saya sebar gratis di internet itu. Tidak harus ketemu dengan saya. Kalau cuma menuju hal-hal seperti itu. Tapi kalau menuju manunggal jati, tentang mengkaji diri, ya tidak cukup 3 level itu, tidak cukup. Ada kata sedikit Pak. Ini dari kadang saya, aturnya. Saya mengikuti beliau, setelah mengembil beliau, ternyata ke rumah ada orang yang sakit 10 tahun. Dan saya sendiri melihat begini dia hanya patah saja. Itu 1 minggu bisa jalan. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Itu karena apa? Bukan karena wahyu pancagaibnya, Pak. Karena dia ngerti, paham, dan tahu kemana arahnya. Itu yang menjadi motivasi saya. Ya, itu. Jadi kalau panjenengan mengerti dan memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib, wahyu pancalaku, mengetahui kemana arah tujuannya, wow, wahyu pancagaib itu bukan hal yang remeh. Tapi kalau cuma apal bacaan kunci, enggak beda dengan doa. Sama sekali tidak berbeda dengan doa. Sebatas bacaan. Belum menghayati. Dihafalkan aja kan baru saya bulan itu saya. Ya kalau panjenengan peka, saya kan tidak menggunakan apa-apa selain wahyu pancagaib kan. Selain wahyu pancagaib yang saya praktekkan dengan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Seluruh masa lalu saya itu sudah saya lipat, nggak ada yang saya gunakan. Artinya saya kan hanya menggunakan wahyu pancagaib. Namun karena saya benar-benar mengerti dan memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, saya bisa membunuh, juga bisa menghidupkan kembali. Tapi jarang yang peka tentang ini. Nah, kalau ada orang yang peka tentang ini, wah, Nabi Isa bangkit kembali nih. Nah, untuk mencapai sucinya diri, mencapai fitrahnya diri, kalau tidak dengan kematian, dengan apa? Memang bisa mencapai suci membawa-bawa raga ini? Tidak akan bisa.
Karena bagian dari diri kita yang suci hanya hidup kita. Selain hidup kita nggak ada yang suci. Selain hidup kita nggak ada yang suci. Mencapai suci berarti hidup kita keluar dari diri kita kan. Untuk bisa mencapai suci itu kan hidup harus meninggalkan jasadnya. Tapi sayangnya mujizat ini hanya saya miliki untuk orang-orang yang bertobat. Jadi kalau ada tetangga mati, saya nggak bisa menghidupkan itu. Beda urusannya. Ibu saya mati saja saya nggak bisa menghidupkan. Ibu saya mati. Belum lama. Dan saya nggak bisa menghidupkan. Karena apa? Karena ibu saya bukan bagian dari orang-orang yang bertobat. Oh, itu kesedihan yang sangat luar biasa buat saya. Saya bisa menghidupkan orang-orang yang menempuh jalan pertobatan. Tapi saya nggak bisa menghidupkan ibu kandung saya sendiri. Apa nggak terpukul itu? Kalau kesadaran saya nggak tebal, saya protes sama Maha Suci. Oh, nggak adil. Sudah nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kadangan kita malam ini saya cukupkan ya. Motivasi dari saya, bersungguh-sungguhlah karena ini bukan hal yang remeh. Ya. Bersungguh-sungguhlah, praktekkan apa yang dimotivasikan dan yang tidak dimotivasikan jangan sekali-kali dipraktekkan. Kalau panjenengan sampai mempraktekkan atau melakukan yang tidak dimotivasikan, berarti panjenengan keluar dari jalur. Apapun yang dimotivasikan, itulah jalan yang pernah saya lalui. Jadi praktekkan apa yang dimotivasikan. Dan ketika diberi motivasi, diperhatikan baik-baik. Disimak baik-baik. Kalau kurang mengerti, kurang paham, kurang tahu, tanyakan. Sampai mengerti, paham, dan tahu. Ya. Dan ketika diberi motivasi, pertanyaannya jangan bertanya selain tentang manekung atau gembleng. Karena selain tentang manekung atau gembleng itu sedang berusaha panjenengan selesaikan. Jadi jangan diungkit-ungkit. Jadi pertanyaannya harus tentang manekung, tentang gembleng, tentang apa yang sedang panjenengan lakukan di sini. Oke. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.